Kalau sebagai fans kecewa lah ya, karena harapan besar masih kita harapkan dari Kevin. Karena memang usianya masih 28 tahun, di mana di saat ini ganda putra kita lagi turun nih. Kita bukan lagi penguasa ganda putra dunia, bahkan kalah sama India. Kita juga diganggu dengan China. Kita tidak punya pemain yang aman gitu. Kalau dulu ada Dedis, ada Minions, kayaknya oh pasti juara gitu. Sekarang kayaknya berat gitu, nggak semudah dulu gitu. Jadi kalau as a fans, ya saya pasti kecewa ya. Kenapa harus mundur gitu? Meskipun memang kita tahu Gideon sudah terlebih dahulu pensiun. Memang tidak mudah untuk mendapatkan pasangan baru karena mereka juga pernah menjadi pemain nomor satu dunia selama 4 tahun lebih ya, kayak gitu. Karena memang dari sejarah Minions itu paling lama dan paling susah untuk digeser. Kalau setelah era Minions, sepertinya pemain nomor satu dunia nggak bertahan lama, termasuk Fajri ya. Hanya beberapa bulan kemudian harus digeser. Yang menurut saya tuh perbedaan tuh mereka memiliki karakter gitu. Mereka nggak tinggi, tapi mereka memiliki karakter bermain cepat, ledak-ledak, dan menghibur. Itu yang penting kan. Jadi banyak fans dari Minions yang senang kalau mereka main tuh seperti terhibur. Bukan hanya menang, tapi juga bagaimana Kevin suka ngelawak lah ibarat dalam tanda kutip ya. Lucu gitu. Dan mereka berdua emang mendobrak sesuatu kekuatan dunia ketika Cina waktu itu punya ganda putra terkuat dengan 2 tower. Mereka ternyata pendek berdua gitu, dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Jadi memang beda karakter. Dan ini mungkin untuk 10-20 tahun susah untuk mendapatkan karakter seperti ini. Jadi yang bisa saya ingat dari mereka tuh mereka juga dapat Piala Thomas ya tahun 2020. Membuat Indonesia kembali memulangkan Piala Thomas, kemudian cukup lama menjadi pemain ganda nomor satu dunia dan memiliki karakter itu yang penting. Bisa gendong tim Indonesia, tim Thomas atau tim kita ketika bermain beregu. Wajar sih ya kalau mereka kecewa karena beberapa tahun terakhir ganda putra itu ibaratnya kalau kita ikut turnamen apa pasti gelar ganda putra. Dulu tunggal putri nggak dilihat, ganda putri apalagi. Ya kita punya kekuatan dulu ganda campuran sama ganda putra. Nah saat ini berubah nih. Justru ketika Harry Ipe sudah tidak menjadi pelatih ganda putra, terus performa ganda putra kita menurun, orang berpikir Dennis yang akan pensiun terlebih dahulu. Ternyata Minion dulu. Jadi Minion Dennis hilang, maksudnya Dennis juga sudah cukup berumur, tidak bisa diandalkan. Nah justru Fajri ini nggak ada pendamping gitu. Wajar sih kalau BL atau badminton lovers pada kecewa ya. Karena mereka masih berharap bahwa ganda putra ini masih bisa diandalkan untuk turnamen-turnamen di BWF maupun di Olimpiade nanti. Karena sekarang hanya punya Fajri loh. Dan Fajri tidak ada yang mendampingi atau membantu. Itu berat, tapi ya kita tetap harus optimis. Jadi mundurnya Minions pasti berpengaruh ya besar pada kepercayaan diri BL melihat Ganda Putra. Tapi saya masih percaya sih Ganda Putra kita akan bangkit. Uh, Mengenai comebacknya Kevin, kalau pribadi sih masih lah. Masih 28 tahun, masih bisa berprestasi. Cuma masalahnya siapakah pasangannya? Ini tidak mudah kan. Dan apakah memang keputusan mundur ini benar-benar mundur ataukah mundur dari pelatnas saja? Mungkin bisa main di klub atau masih berkarir, kita belum tahu. Tapi kalau pribadi ditanya, Bung Tio setuju Kevin mundur nggak? Enggak lah, masih lanjut lah cari pasangan ini karena kita membutuhkan ganda putra yang berpengalaman dan memiliki karakter. Iya. Ada ini nggak? Kalau gue tuh ingat Kevin tuh kalau dia backhand smash ya. Jadi backhand smash tuh dulu kan Taufik Hidayat yang paling kenceng. Nah sekarang kita punya tuh Kevin gitu. Tapi saat ini mungkin untuk sementara kita nggak bisa lihat backhand smash seperti yang Kevin lakukan. Tipe pemain depan yang sangat cepat dan cekatan banget sih kan, kayak Kevin nih di depan sambaran-sambarannya tuh cepet banget, belum ada lagi Ya, nih ganda putra kayak dia itu. mungkin yang mendekati Fajar ya. Hmm. Yang tapi memang beda sih, beda gaya. Ya Fajar sama Kevin kan pukulannya aneh ya. Maksudnya tidak seperti pemain badminton biasa, banyak pukulan unik yang memang menyulitkan bagi lawan, apalagi sebagai playmaker di depan. Itu mungkin salah satu yang membedakan dia. Belum ada pemain depan yang seunik, selengkap Kevin. Tapi kita harus hargai keputusan Kevin ya. Mungkin setelah ini dia punya karir lain atau punya kehidupan lain ya kita harus hargai. Tapi kalau dia comeback, mungkin gue salah satu orang yang setuju. Dan untuk badminton Indonesia. Ya, sepanjang saya ngikutin bulu tangkis Indonesia sejak tahun 90 ya, memang
begitu banyak silih berganti pasangan ganda putra Indonesia yang muncul dan juga akhirnya berhenti karir. Dan namun yang saya harus akui, Kevin dan Marcus adalah pasangan ganda putra terhebat yang pernah saya lihat. Artinya bukan hanya prestasi mereka yang luar biasa, gaya main mereka yang memang berbeda. Kemudian mereka juga menjadi pasangan ganda putra terlama dalam sejarah di peringkat 1 dunia, 277, bukan belum, rasanya mungkin susah untuk dipecahkan rekor itu oleh pasangan manapun. Dan inilah pasangan ganda putra terhebat yang pernah hadir di Indonesia, mewarnai kasanah bulu tangkis Indonesia. Memang ketika Gideon memutuskan lebih dulu pensiun dari bulu tangkis, ini saya sih melihatnya memang ini akan muncul persoalan buat Kevin gitu loh, karena tidak mudah untuk mencari sosok pengganti Gideon, karena memang tipikal permainan mereka ini kan boleh dibilang sangat khas gitu loh. Jadi tidak mudah untuk memadukan Kevin dengan sembarang pemain. Berhenti dari pelatnas bukan berarti berhenti karir juga buat Kevin. Kita harapkan Kevin tetap melanjutkan karir, usianya masih 28 tahun, artinya dia masih cukup punya waktu kok. Coba terinspirasi dengan Hendra yang 39 tahun masih terus coba berkarir. Artinya kita berharap paling tidak 3-4 tahun ke depan mudah-mudahan Kevin walaupun tidak ada di pelatnas, dia akan ditopang oleh PB Jarum, klub yang memang akan mampu menopang Kevin, tinggal dicarikan pasangan yang tepat. Saya kira di PB Jarum cukup banyak pemain berlimpah yang bisa mudah-mudahan dipilihkan untuk bisa mendampingi Kevin. Apakah nantinya bermain di sektor ganda putra ataupun ganda campuran, saya kira nanti waktu yang akan menjawab. Namun kita harapkan Kevin akan mendapatkan kembali pasangan yang benar-benar mampu bisa bermain seperti yang pernah diperlihatkan oleh Gideon. Karena bagaimanapun kita masih rindu dengan aksi Kevin di lapangan bulu tangkis, dengan prestasi-prestasi yang pernah mereka toreh, juga tentunya di sektor ganda putra ini kan boleh dibilang ketika Kevin Marcus sudah meredup, kemudian Hendra Aksan juga sudah mulai termakan usia walaupun saat ini masih main, namun faktanya kita masih belum dapat pasangan yang benar-benar membuat kita nyaman di setiap penampilan. Kita memang masih punya Fajarian, Bagas Fikri, Leo Daniel, namun stabilitas prestasi mereka memang yang masih belum bisa terjaga, belum bisa sekonsisten apa yang pernah dilakukan oleh Kevin di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 paling tidak. Oh banyak kali ya, karena memang terutama ketika bermain di Istora itu luar biasa mereka gitu, ketika mereka berhadapan dengan pasangan Lee Junhui, Yu Chen di final Daihatsu Indonesia itu juga luar biasa. Penampilan mereka memang begitu atraktif ya. Dan banyak momen, hampir di setiap momen yang mereka mainkan selalu memberikan kesan yang luar biasa buat para penggemar bulu tangkis di Indonesia. Pasti semua berharap Kevin tetap masih main. Walaupun tidak di pelatnas kan tidak berarti dia harus berhenti sekarang ini. Karena usia, saya katakan lagi bahwa usianya yang masih 28 tahun masih memungkinkan dia untuk berkarir. Kalau di ganda ya, mungkin masih bisa sampai 3-4 tahun lagi lah gitu loh. Toh faktanya Gideon kan mundur udah usia 32 tahun, kan terkait usia 4 tahun antara Marcus dengan Kevin. Ya pastinya PB Jarum selaku klub yang pernah melahirkan dan juga membesarkan Kevin sudah memikirkan siapa yang akan dipasangkan dengan Kevin. Kevin adalah pemain depan. Artinya dia akan dicarikan oleh pemain belakang yang benar-benar mumpuni, yang bisa membackup dia seperti yang pernah dilakukan oleh Gideon selama 2017 sampai dengan dikatakanlah di Olimpiade 2021 yang lalu. Artinya memang saya optimis bahwa Kevin masih akan kembali lagi, yakin.